Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Berarti jawabannya A. Oke, gini. Terus kemana lagi? Klik selanjutnya. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Fungsi media pada pernyataan tersebut di atas adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Membuat konkret konsep yang abstrak, C. Menampakkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, D. Membawa objek yang belajar atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Berarti jawabannya adalah B. Tak bisa kami ya. Selanjutnya. Nanti ada satu aja. Terus pada nanya, Bu, kapan semester? Senin. Yang libur. Karena ya ansur kayak libur. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Saya baca sekali lagi ya. Seorang guru senior mengajar siswa dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal tahun semester 2019, siswa di kelas tersebut diketahui memiliki 70% memiliki preferensi belajar kinetik sehingga mereka tidak fokus saat belajar dan diskusi sedang berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa lebih senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru daripada diskusi berarti ya. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat oleh guru adalah A. Project based learning, B. Problem based learning, C. Inquiry, D. Discovery. Jadi jawabannya problem based learning gitu. Lanjut. Iya, Pak. Macana get arah macanya. Pakai kacamata.
untuk pakai kacamata benar. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini. Kecuali satu, yakni metode mengajar yang digunakan, karakteristik bahan ajar, waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran, buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor, kecuali metode mengajar harus, karakteristik bahan ajar, waktu yang tersedia harus, buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Perhatikan karakter, kecuali berarti metode dalam menggunakan media wajib metode yang bagus, waktu tersedia yang digunakan belajar harus, buku sumber, karakteristik berarti D, barangkali D. Apa karakteristik bahan ajar? Ya coba ini dulu D lah. Selanjutnya, model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Alur ya. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan terakhir observasi. C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, refleksi. D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Jawabannya adalah perencanaan, observasi, refleksi. Mana ya? Alur PTK. Observasi, refleksi. Nanti C kayaknya ya. C. Mana kau jawabannya nggak mau? Klik lagi. Ya. Terus selanjutnya C. Jadi jawabannya C. Ujian lembar ujian simulasi nomor 6 dari 20 soal. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang alat komunikasi, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat
mendefinisikan alat komunikasi, pengelompokan dan membedakan jenis-jenis alat komunikasi. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi pada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya fakta, ya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang alat komunikasi, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan alat komunikasi, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis alat komunikasi. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran produktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya adalah alat komunikasi. A. Fakta, B. Prosedur, C. Konsep, D. Prinsip. A. Fakta, penyusunan pembelajaran tentang materi. Prosedur, konsep. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari identitas. A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode dan media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Berarti buku yang soalnya sama, jawabannya beda. Berarti identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, jawabannya C. Nah, coba C ayolah. Maha ya. Lembar ujian ke-8. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. C. Memberikan buku untuk dipelajari siswa. D. Membantu siswa mengalami kesulitan. Tindakan paling tepat adalah membantu siswa mengalami kesulitan. Selanjutnya soal nomor 9. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru yaitu panitianya namanya nggak tahu. A. Penilaian kinerja. Iya, kita gagal masuk gitu. B. Penilaian proyek. C. Penilaian portofolio. D. Penilaian rubrik. Seorang guru mengetahui kemampuan mengatur kelompok pengetahuan.
berarti diskusi kelompok, gambar checklist, penilaian kinerja, penilaian portofolio ya. Penilaian portofolio C berarti. Nomor 10. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan media belajar adalah kumaha. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan memiliki keterampilan media pembelajaran adalah: A. Pendidik harus mengerti latar belakang budaya sekolah. B. Memahami karakteristik media. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan teman sekolah. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran. Berarti B. Nomor 11. Pada usia 7 sampai coba. Oh, di sini. Pada usia 7 sampai 12 tahun, pemilihan bahan ajar bagi anak dengan tahap krisis psikososial industri vs inferioritas diarahkan untuk memberi dan menerima, menahan dan membiarkan, menjadikan permainan, membuat atau merangkai. Usia 7 sampai 12. Pemilihan bahan pelajaran bagi anak dengan tahap krisis psikososial industri atau inferioritas diarahkan untuk 7 sampai 12 tahun. A. Memberi dan menerima. Selanjutnya nomor 12. Taksonomi Anderson dan Wall menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikatif, sintesis, dan evaluatif. B. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikatif, sintesis, dan mencipta. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikatif, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Orang ngerti. C. Ingatan, pemahaman. B berarti C. B. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikatif, dan mencipta. A. Ingatan. Berarti A. Jawabannya A. 12 A. Sekarang 13. Guru memfasilitasi siswa didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka perlu ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Ilustrasi tersebut merupakan deskripsi pada penerapan model pembelajaran problem based learning,
B ungkiri, berarti A ya. Problem based learning, B ungkiri, C proyek based learning, D discovery learning. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka perlu ketahui, dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Berarti A, problem based learning. Nomor 14. Cara cermati urutan berikut. Menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran, menetapkan KKM, menyusun instrumen penilaian dan persekoran, melakukan penilaian, melakukan analisis instrumen. Urutan prosedur penilaian hasil belajar salah satu pendidikan adalah urutan prosedur penilaian hasil belajar. Berarti 2 menetapkan KKM, menyusun instrumen, kemudian 4 melakukan penilaian, 5 melakukan analisis, menyusun kisi-kisi penilaian mata. Nah berarti 1 ini ada di mana nih? 1 ada di 2 berarti nih. 2 menetapkan KKM berarti A 2 3 4 5 1, B 2 1 3 5 4. Berarti B, C 1 2 3 4 5, D 1 3 2 4 5. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan kegiatan belajar. Ciptakan situasi-situasi bersaing antar siswa cepat secara sehat. Jatuhkan hukuman. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan terhadap pelaku. 4. Beri penghargaan tulus dan wajar kepada ranking 5 besar ke atas. Pernyataan di atas dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa yang disebabkan oleh kurangnya motivasi minat belajar. Pernyataan mana? 1 A 1 dan 2, B 2 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Nah, pernyataan di atas dapat digunakan mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Hindari saran dan pernyataan melemahkan belajar. Betul. Jauhi 1 dan 2. Ciptakan situasi bersaing antar sesama secara sehat. 4 1 dan 4, 1 dan 4, 3 dan 4. Jatuhkan hukuman. Oh berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Hindari 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 A berarti. Nomor 16. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan kelompok perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah RPP. Setelah melakukan praktek, siswa dapat melaksanakan kondisi sistem pengumuman. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi dan komponen perangkat keras berubah. Setelah melaksanakan pembelajaran mengalih informasi melalui diskusi materi kondisi sistem pengumuman perangkat.
secara bertahap. Kumahnya siswa dapat menjelaskan. Setelah siswa dapat menjelaskan berarti ini B. Setelah melaksanakan PBM dan menggali persimpanan ini, siswa dapat menjelaskan kondisi. Ya, kita lanjut. Nomor 17. Perhatikan pertanyaan berikut. Mendata siswa yang memiliki kecerdasan IQ tinggi, menganalisa si soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar dijawab siswa, menganalisa latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya orang tua siswa, mengevaluasi sistem PBM secara menyeluruh di atas hasilnya. Pernyataan di atas merupakan langkah mengintersepsi hasil analisis evaluasi siswa. Waduh, berarti B, berarti 2 dan 4. C. A 1 dan 2, B 1 dan 3, D C 2 dan 4, 3 dan 4, D 3 dan 4. Aduh, udah cepet-cepet selesainya. Nomor 18. Pak Sandi bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat bahan yang dikelola dan alat kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tersebut. Model pembelajaran yang diperhatikan Pak Sandi mencerminkan prinsip A. Inquiry learning, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Discovery learning. Dalam bicara mengenai aturan main, inquiry learning berarti A. Coba A. Nomor 19. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada saat proses pembelajaran dimaksud agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan seorang guru saat memilih materi? Mengidentifikasi aspek yang dalam kompetensi dasar, menganalisis potensi peserta yang relevan dengan daerah, melihat manfaat bagi peserta didik, relevansi kebutuhan. Nah, mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat potensi. Nah, ini berarti A. Nomor 20 terakhir. Teori belajar yang beranggapan bahwa pengalaman telah terstruktur dengan rapi sehingga dapat memperoleh pengetahuan, sedangkan pengalaman dalam penggunaan pengetahuan transfer knowledge ke orang lain yang belajar atau belajar adalah teori behavior, teori humanistik kognitif berarti ya, teori konstruktif dan teori kognitif. Selesai. Udah ya, Bu Jenab ya. 20 soal ngebut jadinya. Pernah takut ketinggalan waktu. Udah. Kalau udah berarti selesai. Tadi udah selesai. Mm-mm. Udah klik selesai. Udah nih. Nilainya. Benar 11. Jauh banget dari 20 bener 11. Aduh, kumaha ieu. Terus kemana nih? Udah selesai. Hari ini udah. Kan ini harusnya yang ini kan? Oh, besok. Ini mah pala. Ini apa? Udah. Keluar berarti. Beres. Iya, Ini keluar. Aduh.
benernya cuma 10. Aduh, tambah aku mah lulus tuh.